Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dari membuat topik cluster menggunakan Content Gap Validator dan menggunakan file yang kedua yaitu Topic Cluster Validator. Sebelum melanjutkan ke workflow yang kedua, teman-teman perlu untuk membuka file Content Gap Validator dan Topic Cluster Validator secara bersamaan, sehingga teman-teman dapat melanjutkan proses topic clustering dengan melibatkan kedua file tersebut. Workflow yang kedua, Topic Cluster Validator. Pada workflow yang kedua ini, kita akan memproses data topik ideas ke tahap yang lebih advance dari topic cluster yang sudah teman-teman buat di Content Gap Validator. Teman-teman harus memindahkan atau mengimport semua data yang ada di halaman topic cluster dari file Content Gap Validator menuju ke file yang kedua, yaitu Topic Cluster Validator. Untuk melanjutkan proses ini, sangat disarankan agar teman-teman mengaktifkan filter kolom yang ada pada sel B3, sehingga semua baris yang bertanda OK atau dash tidak ikut terimport ke file yang kedua, yaitu Topic Cluster Validator. Copy dan paste setiap kolom di halaman Topic Cluster dari Content Gap Validator ke halaman step 1 di file Topic Cluster Validator, sesuai dengan jenis kolom yang sudah tersedia. Patut untuk disebutkan bahwa file Topic Cluster Validator memiliki 3 halaman utama yang akan membantu teman-teman dalam memproses topic clustering atau dengan kata lain mengkategorikan keyword berdasarkan preferensi dan strategi yang teman-teman miliki. Halaman Basic Setup. Pada halaman Basic Setup, teman-teman dapat mengisi tabel topics dan subtopics sesuai dengan main topics yang sudah teman-teman rencanakan sebelumnya. Dalam membuat topic cluster ini, saya akan menyediakan 2 opsi sebagai contoh yang dapat teman-teman pilih sesuai dengan preferensi teman-teman ketika membuat topic cluster. Option yang pertama. Pada option yang pertama ini, saya ingin mengubah main topics yang sudah saya buat di Content Gap Validator menjadi subtopics sebagaimana skema yang saya buat di samping tabel di sebelah kanan. Perubahan ini dilakukan karena main topik sebenarnya yang ingin saya buat adalah outdoor dan survival. Oleh karena itu, kelima main topics yang sudah saya buat di Content Gap Validator akan menjadi subtopics dari main topic yang pertama yaitu outdoor. Sedangkan untuk main topic yang kedua yaitu survival akan saya tambahkan dengan subtopics yang lainnya yaitu basic survival dan peralatan survival. Skema ini adalah opsi yang pertama yang bisa teman-teman pilih ketika membuat topic cluster agar menjadi lebih cepat dan mudah. Dan jika opsi pertama ini sudah dianggap cukup, maka teman-teman dapat melanjutkan ke halaman berikutnya yaitu step 1. Halaman step 1. Ketika teman-teman sudah membuka halaman step 1 dari file topic cluster validator, silahkan teman-teman klik pada sel G1, kemudian pilih copy atau Ctrl+C. Selanjutnya, klik kanan pada sel G2, pilih Paste Special Formula Only. Klik 2 kali pada sudut kotak kecil hingga formula dapat mengisi seluruh baris yang ada di kolom G. Kemudian, teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat apakah formula pada kolom G dapat terisi hingga baris terakhir, sesuai dengan data yang teman-teman miliki untuk saat ini. Secara otomatis, kolom G akan dipenuhi oleh kode dari huruf-huruf abjad yang sesuai dengan main topics atau subtopics yang teman-teman define di halaman Basic Setup. Sebagai rinciannya, subtopic camping memiliki kode dari huruf A, sedangkan hiking memiliki kode dari huruf B, adapun outfit ke gunung memiliki kode dari huruf C, dan demikian pula seterusnya. Teman-teman juga perlu untuk memastikan bahwa jika teman-teman mengubah kode yang ada di kolom G secara manual, maka huruf yang dipilih harus sesuai dengan kode untuk setiap topics atau subtopics yang sudah didefine di halaman Basic Setup. Misalnya teman-teman ingin memasukkan semua queries yang mengandung kata pantai ke klaster OOTD pantai, maka teman-teman tambahkan dulu ke tabel filter di halaman Basic Setup, yaitu untuk kata kunci pantai. Selanjutnya, teman-teman aktifkan filter kolom pada halaman step 1 dengan mengklik icon filter pada sel D1, pilih clear dan beri centang hanya untuk kata kunci pantai.
sehingga rows hanya akan menampilkan queries yang memuat kata kunci sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian teman-teman dapat mengetikkan secara manual huruf E ke semua baris di kolom G, sesuai dengan filter kolom yang sudah teman-teman aktifkan sebelumnya. Jika sudah selesai, teman-teman atur ulang filter kolom seperti semula dengan mengklik icon filter, kemudian pilih Select All dan klik button OK. Perlu untuk diketahui bahwa halaman yang ada pada step 1 ini memiliki limit maksimal 5.000 baris. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki data yang sangat banyak, disarankan agar teman-teman membuat topik cluster secara bertahap, yaitu dengan menyelesaikan satu topik demi satu topik, agar tidak melebihi limit yang tersedia. Halaman step 2. Pada halaman step 2 ini, teman-teman dapat mengisi sel A2 dengan main topik yang pertama, yaitu outdoor, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya di halaman basic setup. Kemudian pada drop-down menu di sel B3, pilih subtopik yang sudah teman-teman define di tabel topics dan subtopics di halaman basic setup. Kali ini, saya memilih subtopik camping. Untuk mengisi sel C4 yang berwarna hijau, teman-teman ambil formula yang ada di sel C1, kemudian paste di sel C4. Secara otomatis, semua queries yang termasuk ke dalam subtopik camping atau yang teman-teman pilih dari drop-down menu di sel B3 akan muncul pada semua baris di kolom C. Teman-teman bisa bergulir ke subtopik berikutnya di bagian bawah untuk melanjutkan membuat topik cluster. Dalam hal ini, saya memilih subtopik untuk hiking. Kemudian teman-teman dapat mengcopy formula yang ada di sel C4, lalu pilih copy dan paste spesial formula only. Secara otomatis, semua queries yang termasuk ke dalam subtopik hiking akan muncul pada semua baris di kolom C. Lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu outfit ke gunung. Kemudian langsung saja pilih paste spesial formula only, agar semua queries di subtopik ini muncul pada semua baris di kolom C. Teman-teman dapat melanjutkan untuk subtopik berikutnya, yaitu peralatan camping dan OOTD pantai. Demikianlah proses ini berjalan hingga selesai. Dan pada akhirnya, jika teman-teman sudah merasa cukup dengan hasil seperti ini, maka teman-teman bisa melanjutkan ke workflow yang ketiga, yaitu topik cluster template. Caranya dengan mengcopy semua data yang ada di step 2 dan paste menggunakan paste spesial values only atau Ctrl plus Shift plus V di halaman topik cluster template. In case teman-teman belum merasa cukup dengan hasil seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan opsi yang kedua yang telah saya sediakan sebagaimana berikut ini. Option yang kedua. Pada opsi yang kedua ini, skenario yang saya tawarkan sedikit berbeda dari yang sebelumnya, di mana main topics yang kita pilih adalah tetap menggunakan 5 main topics yang sudah direncanakan di workflow yang pertama dari Content Gap Validator, yaitu camping, hiking, outfit ke gunung, peralatan camping, dan OOTD pantai. Kemudian, saya akan menambahkan subtopics untuk camping yang terdiri dari camping ground, glamping, dan tips camping. Sedangkan hiking akan saya tambahkan subtopics lainnya, yaitu persiapan mendaki dan naik gunung. Adapun untuk outfit ke gunung, saya tambahkan subtopik, jaket outdoor, celana gunung, OOTD ke gunung, dan baju pendaki. Pada draft queries yang ada di skema di sisi kanan, yaitu pada bagian subtopics, teman-teman bisa memindahkan ke tabel utama yang berjudul topics dan subtopics. Dikarenakan jumlah baris untuk tabel topics dan subtopics hanya mampu menampung maksimal 10 baris, maka saya akan input 9 subtopics dari camping ground hingga baju pendaki ke tabel topics dan subtopics untuk proses topik clustering terhadap 3 subtopics secara sekaligus. Pada bagian kanan dari file halaman basic setup ini,
saya telah membuat draft include 1, 2, dan 3 untuk digunakan pada tabel filtering sehingga proses topik cluster secara manual dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Perlu untuk disebutkan bahwa strategi clustering menggunakan option yang kedua memiliki tujuan agar setiap main topik yang akan dibuat tidak mengandung search queries yang terlalu banyak. Sehingga topical coverage yang teman-teman kerjakan lebih spesifik dan tidak terlalu kompleks. Selanjutnya adalah menuju ke halaman step 1. Teman-teman dapat bergulir ke halaman step 1 untuk memproses subtopics dan clustering keyword sebagaimana yang sudah dijelaskan di halaman basic setup. Teman-teman harus menghapus terlebih dahulu semua code yang ada di kolom G, dan kita akan mengisi code di kolom ini secara manual berdasarkan beberapa pertimbangan subjektif. Untuk memudahkan proses ini, saya akan menggunakan filter kolom pada sel D1 agar dapat memanggil keyword yang ada pada tabel filter di halaman basic setup. Saya akan memulai dari topik yang pertama yaitu camping. Pilih icon filter di sel E1, kemudian pilih clear, lalu beri centang untuk subtopik yang pertama yaitu camping. Mungkin teman-teman perlu untuk mencatat code yang ada pada basic setup, atau bisa juga dengan membuka dua tab untuk file topik cluster validator yang sedang teman-teman gunakan secara bersamaan. Disarankan untuk menggunakan filter kolom yang ada di sel D1 agar proses clustering menjadi lebih cepat dan mudah. Filter pertama yang saya aktifkan adalah kata kunci camping ground. Oleh karena itu, setiap queries yang mengandung kata camping ground, saya include ke dalam cluster A yaitu subtopic camping ground, sebagaimana yang sudah saya define di halaman basic setup. Caranya adalah dengan menuliskan secara manual huruf A pada seluruh baris di kolom G. Perlu untuk diingat bahwa code yang ditulis harus sama dengan yang tertera di tabel basic setup. Kemudian untuk setiap queries yang mengandung kata berkemah, saya include ke dalam cluster C yaitu subtopic tips camping. Oleh karena itu, saya ketik huruf C pada seluruh baris di kolom G, berdasarkan filter yang saya buat untuk kata kunci berkemah. Selanjutnya, untuk setiap queries yang mengandung kata peralatan, saya include ke dalam cluster C juga. Kemudian, untuk setiap queries yang mengandung kata glamping, saya include ke dalam cluster B yaitu glamping. Dan untuk setiap queries yang mengandung kata keluarga, saya include ke dalam cluster B lagi. Adapun sisa queries yang belum masuk ke dalam cluster yang lainnya, dapat teman-teman include secara manual menggunakan huruf atau code yang sesuai dengan yang ada di halaman basic setup. Agar lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan ini, gunakan filter kolom untuk menampilkan hanya pada beberapa queries yang belum masuk ke dalam cluster di kolom G. Pilih clear kemudian beri centang untuk keterangan blank, sehingga akan muncul beberapa queries yang belum masuk ke dalam cluster. Dan bisa juga teman-teman membuat filter tambahan di basic setup berdasarkan kata kunci tertentu agar proses clustering menjadi lebih cepat ketika search queries yang tersedia masih sangat banyak. Misalnya dengan menambahkan kata gunung atau cara. Setelah semua queries sudah masuk ke dalam masing-masing cluster, teman-teman bisa melakukan cek kembali apakah cluster yang teman-teman buat sudah benar dan tepat. Jika teman-teman merasa hasilnya sudah cukup, maka teman-teman bisa melanjutkan kepada main topik berikutnya, yaitu hiking. Tips bermanfaat ketika menggunakan topik cluster validator. Ada dua tips yang sangat penting untuk diketahui ketika teman-teman menggunakan topik cluster validator. Yang pertama, delete setiap code yang ada di kolom G jika teman-teman sudah menyelesaikan topik yang pertama atau beberapa cluster yang pertama. Yang kedua,
gunakanlah code yang berbeda untuk setiap topics atau subtopics yang dikerjakan secara bersamaan. Misalnya teman-teman sudah membuat topik cluster untuk camping, maka teman-teman bisa lanjut ke step kedua, kemudian memindahkan semua keyword ke topik cluster template agar struktur cluster yang sudah dibuat tetap dalam keadaan aman. Yaitu ketika teman-teman menghapus code yang ada di kolom G untuk digunakan membuat topik cluster di topik yang lainnya. Katakanlah bahwa teman-teman sudah menyelesaikan topik cluster untuk 3 main topik sebelumnya, dan teman-teman sudah memindahkannya ke file topik cluster template. Maka teman-teman dapat menghapus semua subtopics, mulai dari camping ground hingga baju pendaki, di halaman basic setup, untuk digunakan oleh 8 subtopics berikutnya, dari perlengkapan naik gunung hingga outfit mantai, atau untuk main topics, peralatan camping, dan OOT di pantai. Jika semua clustering untuk 3 main topik sebelumnya sudah dipindahkan ke topik cluster template, maka cluster yang sudah teman-teman buat tadi sudah dalam keadaan aman, dan tidak perlu khawatir dengan perubahan code yang terjadi di kolom G pada halaman step 1. Selama teman-teman menggunakan code yang berbeda untuk setiap cluster yang teman-teman kerjakan, maka teman-teman bisa membuat topik cluster dengan beberapa main topik sekaligus di waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika teman-teman menggunakan code ABC untuk subtopik camping, maka teman-teman dapat menggunakan code D dan E untuk subtopik hiking, dan menggunakan code FGHI untuk subtopik outfit ke gunung. Dengan cara seperti ini, teman-teman dapat membuat 3 subtopik sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Demikianlah penjelasan tentang workflow yang kedua dari membuat topik cluster menggunakan content gap validator dan topik cluster validator. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait video ini, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.